wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang penanganan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama dalam penanganannya sendiri itu guru bisa melalui pola menyebutkan contoh, kemudian acuan dan ragam. Nah, dalam penanganannya ini guru bisa melalui penelitian untuk menemukan pola agar mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan pola-pola tersebut menjadi sebuah penanganan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, strategi pendidikannya itu bisa menggunakan pendidikan inklusi, di mana pendidikan inklusi ini untuk lebih efektif dan dapat menciptakan responsasi terhadap kebutuhan masing-masing siswa. Nah, dalam pendidikan inklusi ini juga didasari oleh hak asasi, kemudian model sosial, dan sistem yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi dalam pendidikan inklusi ini bukan siswa yang menyesuaikan guru, akan tapi guru yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Saya Reda, untuk presentasi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan sekolah inklusi. Setiap satuan pendidikan yang akan melaksanakan pendidikan inklusi harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah memperhatikan aksesibilitas dan atau alat sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusi. Yang keempat, memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan inklusi. Nah, dari uraian di atas dapat kita jabarkan sebagai berikut tentang standar penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pendidikan dan tenaga kependidikan pada suatu pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi wajib memiliki kompetensi pembelajaran bagi peserta didik pada umumnya maupun kebutuhan khusus. Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi wajib memiliki guru pembimbing khusus. Satuan penyelenggara pendidikan inklusi yang belum memiliki guru pembimbing khusus dapat bekerja sama dengan guru pembimbing khusus dari sekolah atau lembaga lain. Dalam kegiatan pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan motivator dapat menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada anak itu sendiri dan mendorong terjadinya pembelajaran yang aktif untuk semua anak. Spesifikasi manajemen tenaga kependidikan pada sekolah inklusi adalah dalam pengaturan pembagian tugas dan pola kerja antar tenaga kependidikan, khususnya antara guru reguler dan pembimbing khusus dalam memberikan layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus. Menurut buku panduan penyelenggaraan pendidikan inklusi, tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam suatu pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran sekolah inklusi. Nah, pada dasarnya pendidikan inklusi ini ada dua model. Yang pertama, model inklusi penuh. Nah, pada model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Nah, yang kedua, model inklusi parsial. Nah, pada model ini mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas luar dengan bantuan guru pendamping khusus. Nah, model pendidikan inklusi yang dilaksanakan pemerintah yaitu model pendidikan moderat. Antara lain yaitu yang pertama, pendidikan inklusi yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh. Nah, yang kedua model mainstreaming. Nah, model mainstreaming ini adalah model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan pendidikan reguler. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nike. Hai,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam sekolah inklusi. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam sekolah inklusif itu ada dua. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana umum dan sarana dan prasarana khusus. Pada sarana dan prasarana umum itu tidak beda dengan sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah umum yang lain, yaitu ada ruang kelas, ruang praktikum, ruang perpustakaan, ruang BK, ruang serbaguna atau aula, ruang UKS, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang tata usaha, lapangan olahraga, toilet, tempat ibadah, dan kantin. Nah, pada sarana dan prasarana khusus ini dibedakan atas dasar kebutuhan peserta didik. Pada anak tunanetra itu diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, orientasi dan mobilitas, remedial teaching, latihan menulis braille, latihan mendengar, latihan fisik, keterampilan dan untuk menyimpan alat. Alat-alat yang digunakan untuk pengajaran atau pendidikan pada anak tunanetra itu biasanya ada snail card, globe timbul, alat musik tiup dan pukul, kemudian ada papan keseimbangan dan lain-lain. Pada anak tunarungu atau gangguan komunikasi itu diperlukan ruangan untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan bina wicara, bina persepsi bunyi dan irama. Remedial teaching, latihan fisik, keterampilan dan penyimpanan alat. Alat yang digunakan dalam pendidikan untuk peserta didik tunarungu antara lain yaitu garpu tala, TV, alat musik, VCD, dan lain sebagainya. Kemudian pada anak tunagrahita, itu dibutuhkan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan sensori, bina diri, remedial teaching, latihan perseptual, keterampilan, dan penyimpanan alat. Nah, alat yang digunakan itu biasanya ada gradasi kubus, gradasi balok, puzzle, dan lain sebagainya. Pada anak tunadaksa itu diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan perilaku, remedial teaching, dan penyimpanan alat. Alat yang digunakan adalah finger goniometer, yaitu alat untuk mengukur sendi atau gerak, color sorting box, Paley weight, yaitu alat untuk menguatkan otot tangan dan perut, dan lain sebagainya. Kemudian pada anak tunalaras itu diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan perilaku, terapi permainan, terapi fisik, remedial teaching, dan penyimpanan alat. Alat yang digunakan biasanya itu pretend game, hoopla, dan sandpits. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.